الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju ke masjid ini tadi, setiap langkah kaki kanan kita akan mengangkat daripada derajat kita, setiap langkah kaki kiri kita pula akan menghapus daripada segala dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyuqdiya faridatan min faraidillah kanat khutwatuhu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajat. Siapa di antara umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatahhara fi baitihi, yang sudah bersuci dari rumah, dah berwudu dia dari rumah, thumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia berangkat ke masjid, masjid manapun itu, liyuqdiya faridatan min faraidillah, untuk menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semisal salat berjamaah, kanat khutwatuhu ihdahuma tahuttu khati'atan, kata Nabi, maka adalah setiap langkah kakinya, kaki kiri, akan menghapus daripada dosa-dosanya, wal ukhra tarfa'u darajat, sedangkan langkah kaki yang lainnya atau kaki kanannya akan mengangkat daripada derajatnya. Mudah-mudahan langkah kaki kita hadir ke masjid ini tadi akan menghapus daripada dosa-dosa kita dan mengangkat daripada setiap derajat kita. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi ashara, man shalla alayya ashara sallallahu alaihi mi'atan. Kata Nabi, siapa di antara umatku yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Siapa yang berselawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan berselawat untuknya 100 kali. Maka daripada itu, bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita biasakan lisan kita ini untuk bersalawat. Kata orang Minang, alah bisa karena terbiasa. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia biasa beristighfar, maka matinya insyaallah dalam keadaan beristighfar. Kalau dia selalu bersalawat, insyaallah matinya pun tak jauh-jauh dari salawat. Man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka pasti dia masuk surga. Siapa yang terbiasa berkata kotor, mencarut, maka di akhir hayatnya pun tak akan jauh daripada kebiasaannya. Maka mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebiasaan baik kita, entah itu membaca Al-Qur'an, entah itu berzikir, entah itu beristighfar, entah itu mengucapkan kalimat takbir, tahmid, tahlil dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik dan dijauhkan oleh Allah daripada mati
mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rumus hidup ketika kita ingat Allah maka kita basahi lisan kita untuk berpikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ketika kita ingat Nabi maka bacakan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bukanlah orang yang tak mau berbagi itu pelit. Bukan pula orang yang tak mau bersedekah itu medit, kedekut, aji bakhil, kata orang lain. Orang yang paling pelit itu adalah mereka yang ketika mendengar namaku disebut enggan untuk membacakan salawat. Mendengar nama Nabi Muhammad kita kadang-kadang ya biasa saja. Terbesit dalam hati kita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau sallu alaihi, maka kita sudah terhindar daripada yang disebut Nabi sebagai umat terpelit, yaitu ketika nama Nabi disebut dia biasa saja, tidak ada sedikit pun dalam hatinya atau dari mulutnya untuk membacakan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita melanjutkan kajian hadis kita ini tentang hadis Arba'in An-Nawawi yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Masuk kepada hadis yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar, an Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan. Kalau redaksi hadis menggunakan kalimat aidan, berarti hadis sebelumnya juga diriwayatkan oleh orang yang sama. Hadis yang ke-24 berarti diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari, begitu juga hadis yang ke-25. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan. Siapa Abi Dzar? Kembali kita mengingat ke hadis yang ke-25 kemarin. Abi Dzar adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai masa lalu yang sedikit kelam. Kita pulang kembali biar ingat. Umar ibn Khattab juga begitu. Sehingga dalam dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal perkembangan Islam, kan Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan rajulaini, dua orang, Amr ibn Hisham atau Umar ibn Khattab. Nabi minta kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan hadirnya dua orang laki-laki. Yang pertama Amr ibn Hisham, yang kedua Umar ibn Khattab. Ternyata doa Nabi ini dikabulkan oleh Allah dan Allah pilih daripada Umar ibn Khattab. Amr ibn Hisham itu adalah nama lain daripada Abu Jahal, Bapak dan Ibu. Jadi Abu Jahal itu namanya lainnya adalah Amr ibn Hisham. Kalau Nabi tidak pernah panggil nama Abu Jahal atau Amr ibn Hisham. Nabi memanggil Amr ibn Hisham atau Abu Jahal itu dengan panggilan yang membuat dia sendiri segan. Amr bin Hisham itu sendiri malu dengan nama panggilan yang dibuat oleh Nabi. Apa? Nabi panggil Amr bin Hisham atau Abu Jahal itu dengan sebutan atau panggilan Abul Hakam. Ya Abul Hakam. Artinya orang yang bijaksana. Akan tetapi kebijaksanaan daripada Amr bin Hisham ini untuk keburukan. Akhirnya dia pun tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Umar juga punya masa kelam karena dia juga bagian daripada petinggi-petinggi kafir Quraisy di Mekah dan punya peranan penting dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang ada di Mekah, termasuk pengelolaan Masjidil Haram itu sendiri. Begitu juga dengan sahabat Nabi Abi Dzar Al-Ghifari ini, nama lengkapnya Abu Dzar Jundub bin Junadah. Masa kelamnya adalah ya terlahir dari keluarga, mohon maaf, begal, kira-kira seperti itu, suka merampok di tengah jalan, membegal orang dan lain sebagainya. Sebelum Islam dia adalah seorang rampok yang kemudian hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala turun menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga
banyak meriwayatkan daripada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa matan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari ini? Anna nasan, Abi Dzar Al-Ghifari menceritakan bahwasanya anna nasan, ada sebagian orang. Sebagian orang siapa? Min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang itu ternyata sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka berkata. Sahabat-sahabat Nabi ini berkata atau bertanya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata sahabat ini tadi, dhahaba ahlad duthur bil ujur. Dhahaba ahlad duthur bil ujur, yang artinya sungguh orang kaya ini, kata sahabat, sungguh orang kaya ini mereka memborong pahala. Apa bahasa memborong itu ya? Pokoknya pahala dia semuanya. Jadi pahala menguasai. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini orang-orang kaya ini mereka semua yang menguasai pahala. Mereka borong semua pahala ya Rasulullah. Jadi sedikit kecewa. Sahabat-sahabat ini bertanya, orang kaya ini Rasulullah memborong pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat, kami juga sholat. Tapi juga mereka sholat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka puasa, kami juga puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi kata sahabat Nabi, ketika mereka bersedekah kami cuma bisa melihat, kami tak bisa berbuat. Karena kami susah ya Rasulullah. Kami miskin. Jadi orang-orang kaya ini memborong pahala ya Rasulullah. Nah, jadi ada kalimat memborong. Ternyata Bapak dan Ibu dari Allah Subhanahu Wa Taala, memborong pahala, memborong kebaikan itu boleh. Nah, makanya di negeri-negeri Arab sana kita melihat orang berbondong-bondong untuk bersedekah, ya, membayarkan makanan orang. Kalau di tempat kita kan berbeda. Ketika hadir di sebuah perjamuan makanan, katakan traktir atau ngumpul di tempat makan sebagainya, maka jarang di antara kita yang lebih duluan gitu. Oh, saya yang bayar, saya yang enggak. Jadi kita menunggu siapa yang akan membayar gitu kira-kira. Nunggu. Kamu aja lah. Kalau di negeri sana enggak. Mereka berlomba-lomba. Rupanya tradisi memborong pahala itu memang sudah ada zaman Rasulullah SAW. Dan seharusnya orang Islam mengikut apa yang dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi yang ini. Nah, maka banyak kisah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala tentang orang yang memborong pahala ini. Karena dalam Al-Quran pun ada secara tegas dan jelas Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita supaya kita ini memborong pahala. Apa kalimat-kalimatnya? Contoh, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah berbuat baik. Itu memborong dalam rangka memborong atau menguasai pahala. Apalagi dalam Al-Quran juga, anfiqu mimma razaqnakum, infakkan sebagian hartamu. Jadi kalau kita ingin belajar sejarah tentang bagaimana orang memborong pahala ini, datanglah Ali bin Abi Thalib menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu dakwahmu, mengembangkan Islam ini, li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah ini? Ini Rasulullah, seperempat daripada pahala hartaku, atau 25% lah bahasa mudanya, 25% daripada harta yang saya miliki, ambil Rasulullah. Untuk apa ini Ali? Untuk Islam. Lalu ternyata kebaikan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ini didengar oleh Utsman bin Affan. Tak mau kalah. Ini makna fastabiqul khairat, berlomba. Apa kata Utsman? Rasulullah, saya dengar Ali menginfakkan 25% daripada hartanya. Benarkah ya Rasulullah? Benar. Dan Utsman tidak mau ketinggalan. Ini Rasulullah, 50% daripada harta saya untuk agama Islam.
Kebaikan yang dilakukan oleh Utsman ternyata didengar oleh Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, saya dengar Utsman sekian, saya tak mau kalah ya Rasulullah. Ini Rasulullah 75%. Utsman itu sahabat Nabi yang sangat kaya raya. Ternyata berita ini juga didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata Abu Bakar juga tidak mau ketinggalan. Sampai Rasulullah, ya Rasulullah, ini harta saya semuanya untuk Islam. Sampai Rasulullah katakan, wahai Abu Bakar, kalau semuanya engkau infakkan, belanjakan hartamu di jalan Allah, semuanya, lalu apa yang engkau miliki? Apa jawaban Abu Bakar? Abu Bakar As-Siddiq menjawab, aku tinggalkan untuk keluargaku hanya dua ya Rasulullah. Yang pertama Allah, yang kedua engkau Rasulullah SAW. Maka daripada itu, Abu Bakar As-Siddiq, gelarnya itu As-Siddiq. As-Siddiq itu artinya kebenaran, imannya tidak bisa kita menandingi. Bahkan Rasulullah dalam hadisnya jelaskan, seandainya iman orang di seluruh dunia ini ditimbang dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq satu orang, maka jauh lebih berat iman daripada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, siddiqnya itu benar, al-haq itu benar, hak itu benar, siddiq itu juga benar. Tapi proses pembenaran itu sangat berbeda. Kalau hak, saya ketika ditanya apa warna HP ini, maka logika saya berkata ini warnanya hitam. Takkan pernah saya sebut ini merah karena bertentangan dengan akal sehat saya. Segitulah kapasitas keimanan saya. Tapi begitu Abu Bakar As-Siddiq dikatakan, wahai Abu Bakar As-Siddiq, ya umpama ini, apa warna ini? Hitam ya Rasulullah. Logikanya menjawab ini hitam. Tapi karena gelarnya As-Siddiq, imannya di atas rata-rata manusia, kalau Rasulullah katakan bukan wahai Abu Bakar, ini warnanya merah, maka dia akan serta-merta menundukkan hati akalnya demi keimanannya kepada Rasulullah SAW. Betul ya Rasulullah, warnanya merah, saya yang kurang jelas melihatnya. Itu kejadian apa itu Pak? Kejadian ketika Rasulullah SAW menceritakan apa kata tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ya? Kata Abu Bakar, seandainya Rasulullah berkata bahwasanya di belakang kita, di belakang balik gunung ini ada musuh, maka aku pun percaya meskipun aku tidak melihat. Itu iman Abu Bakar sendiri. Maka sedekahnya wajar saja dia katakan, aku tinggalkan hanya dua. Yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kisah memborong pahala. Nah, kita belajar lagi nih. Siapa lagi pemborong pahala? Ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dalam riwayat dijelaskan terakhir masuk surga. Terakhir masuk surga karena apa? Karena lamanya proses hisab. Hisab amal ibadahnya terlalu banyak, pahalanya banyak, harta bendanya banyak, sehingga semua sedetil-detilnya Allah akan menghisap daripada pahala amal ibadah atau harta yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi SAW, satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf saking dermawannya, saking memborong pahalanya, ini saya cari bahwasanya pada saat perang Tabuk ini adalah perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Artinya setelah perang Tabuk Rasulullah meninggal dunia. Perang Tabuk ini adalah perang melawan orang Romawi, terjadi di bulan Rajab. Di perang Tabuk ini umat Islam mengalami kemenangan yang luar biasa. Kenapa? Karena ditopang oleh kekuatan militer yang super dahsyat, logistik yang luar biasa, persenjataan yang memadai. Itu karena campur tangan orang yang ingin menguasai pahala, dalam tanda petik, yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ditemui Rasulullah, ya Rasulullah, kita harus menang dalam perang ini, maka saya infakkan harta saya, yakni 200 uqiyah emas. Satu uqiyah itu 31 gram emas, maka kalau dikalikan 200 kali 31 dapatlah angka 6,2 kilo emas. 62 kilo emas kali emas hari ini, maka
duit yang diserahkan oleh Abdurrahman bin Auf pada perang Tabuk kepada Rasulullah kalau diuangkan hari ini sekitar 9,3 miliar. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baru emas saja ya. Belum lagi uang, ada 400 dinar diuangkan hari ini lebih kurang 1,2 miliar. 1,2 tambah 9,3 maka dapat angka 10,5 miliar dari kantong pribadi Abdurrahman bin Auf. Untuk apa? Untuk memborong pahala. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada sahabat Nabi namanya Utsman bin Affan tadi. Kita tahu sahabat Nabi SAW yang sampai hari ini menjadi satu-satunya sahabat Nabi yang punya rekening. Sahabat Nabi yang lain tak ada yang punya rekening, tapi Utsman bin Affan punya rekening. Dibuka oleh pemerintah Saudi Arabia, dibuka sebuah rekening atas nama Utsman bin Affan. Kok bisa? Karena hartanya yang sangat banyak dikelola dengan baik oleh keluarganya, lalu kemudian dibuatkan rekening di zaman Saudi modern. Terakhir saldo di rekening Utsman bin Affan itu tercatat 2,5 triliun. Di rekening Utsman bin Affan 2,5 triliun. Itu dalam bentuk perkebunan kurma, perhotelan di Mekah dan Madinah. Keuntungannya murni untuk kepentingan umat ya, untuk umat di seluruh dunia, terutama di negeri-negeri miskin seperti di Afrika dan lain sebagainya. Itu Utsman bin Affan. Cara bisnisnya pun kita luar biasa, Pak. Sudah sering saya katakan ketika Utsman bin Affan bagaimana dia memborong pahala, belum selesai Nabi ngomong dia sudah menyanggupi. Kalau kita kan pikir dulu, banyak kejadian di masjid-masjid di Pangkalan Kerinci, Pak, masjid kita butuh sajadah, siapa Pak, bahkan kita sekarang kan main tembak. Pak Haji berapa Pak Haji sanggup? Kalau ditengok orang banyak, oh saya satu lembar aja lah, karena main tembak. Zaman Rasulullah berbeda. Rasulullah melihat ada sebuah sumur itu namanya sumur Roma, atau orang Yahudi bernama Raumah, atau bahasa Inggrisnya Ruma. Sekarang sumur itu sudah berganti nama menjadi sumur Utsman. Nah, dari sumur inilah tadi kemudian terbit usaha sampai dibuatkan rekening dengan total hari ini 2,5 triliun. Berapa harga sumur itu, Pak? 20.000 dirham. Orang Islam datang beli air dengan rumah orang Yahudi. Orang Yahudi itu licik, Pak, jahat mereka. Bilang gencatan senjata, begitu orang pulang ditembak juga. Itu orang Yahudi. Sampai zaman Rasulullah pun mereka seperti itu. Makanya kenapa Adolf Hitler membantai orang Yahudi? Karena licik. Adolf Hitler orang Jerman ras tertinggi menurut mereka. Tapi ketika datang pelarian orang Yahudi yang diusir dari tanah yang dijanjikan, kata mereka pergi ke Jerman, lalu melihat orang Jerman bertani apa segala macam, sementara mereka tak punya keahlian untuk itu dan tidak diberikan izin. Lalu kemudian mereka membuat sebuah macam bank tempat menyimpan gitu. Orang Jerman menanam gandum, padi dan lain sebagainya, tapi tidak ada tempat penyimpanan. Orang Yahudi sediakan itu. Mereka buat satu gedung, simpan di tempat kami 10, kami kembalikan 11. Orang Jerman merasa ini sebuah keuntungan, mereka simpan hasil panen mereka 10 karung goni, simpan. Orang Yahudi kembalikan 11. Di mana letak untungnya? Kalau ada orang Jerman lain mau pinjam 10, kembalikan 15. Masih tetap untung mereka 4 karung goni. Politik Yahudi ini lama-lama menurut Adolf Hitler ini tidak bisa dibiarkan. Maka kita akan dijajah di negeri kita sendiri, kata Adolf Hitler. Atas keputusan itu pula kebetulan dengan Nazi Jermannya yang begitu luar biasa ganasnya, maka dibantailah orang Israel, orang Yahudi itu total lebih kurang 2 juta orang dibabat habis oleh Adolf Hitler itu. Nah, kenapa mereka licik? Di tempat kita dibuat sistem perbankan, pinjam 100 dapatnya 90, bayarnya 120. Di Israel sendiri tidak seperti itu sistemnya. Pinjam 100, cair 100, bayar 100. Mereka jahat. Nah,
Sampai sumur ini tadi pun si rumah katakan, saya tak akan jual sumur ini. Saya tidak akan menjual sumur ini. Rasulullah sedih melihat orang Islam mesti beli harga air dengan harga mahal, belanjanya ke orang Yahudi. Sampai Rasulullah katakan, ini tentang memborong pahala. Siapa yang bisa membebaskan sumur ini, baginya surga. Belum selesai Nabi ngomong, Utsman sudah ngacung, Pak. Saya Rasulullah. Nego. Berapa harganya? Berapa harganya? Oh, saya tak jual saya. Sampai dapat harga deal di angka 20.000 dirham. 600 juta rupiah. Sumur bor, Pak. Sumur cincin itu. 600 juta rupiah angka hari ini. Dibebaskan. Itu pun tidak hak milik Utsman bin Affan sepenuhnya. Per hari ini punya Utsman, besok punya Yahudi rumah. Besok punya Utsman, besoknya punya Yahudi rumah. Tapi karena Utsman ini hebat, jenius, di hari air di mana Utsman bin Affan menguasai sumur tadi, air itu digratiskan bagi orang Islam yang berada di Madinah. Pak, ngambil air sebanyak-banyaknya. Lalu kemudian hari besok giliran rumah menguasai sumur itu, orang Madinah satu pun tidak ada yang datang. Mungkin orang Yahudi aja yang beli air. Itu pun 2-3 orang. Hari berikutnya Utsman gratiskan lagi. Semua yang ada di rumah, botol, ember, gayung, angkut, bawa airnya semuanya. Gratis. Akhirnya sumur itu pun menjadi milik Utsman bin Affan sepenuhnya karena rumah sudah merasakan rugi. Nah ini orang yang memborong pahala. Di Pekanbaru ada masjid yang pembangunannya 42 miliar, Masjid Abu Darda namanya, itu juga diborong oleh satu orang. Dan di Masjid Abu Darda Pekanbaru itu kita tidak menemukan, tak bisa kita mau berinfak, Pak, di Masjid Abu Darda itu. Tak ada kata infaknya. Kenapa? Sempat saya berdialog dengan beberapa orang, karena donatur tunggalnya itu tak mau ngasih pahala ke orang, dia ingin borong sendiri. Ya, kalau mau buat baik ya carilah tempat lain, masjid lain. Bin Laden Group, meskipun dianggap teroris oleh Amerika Osama bin Laden, tapi keluarganya Bin Laden Group itu membangun Masjidil Haram hanya minta dibayar 1 rial. Berapa 1 rial, Pak Haji? 4.200. 4.000, Pak. Ya kalau 1 rial pasti dia menang kontrak terus. Orang Inggris ngatarkan ini, kami akan bangun Masjidil Haram dengan harga sekian. Masjidil Haram itu kan, Pak, menjadi bangunan termahal di dunia itu, Pak. Entah berapa triliun dolar itu biayanya. Bangunan termahal di dunia, di searching di ChatGPT, DeepSeek, apa segala macam yang AI sekarang akan memunculkan bangunan termahal di dunia itu. Masjidil Haram melebihi 1 atau 2 triliun dolar pembangunannya itu. Tak tahu angka rupiahnya berapa. Itu Osama bin Laden dengan Bin Laden Groupnya memborong pahala keluarganya. Bayangkan orang membangun masjid sekian ratus miliar, ratus triliun, dia dengan 1 rial. Kami aja, wahai pemerintah Saudi, biar kami yang bangun. Makanya bapak-bapak kalau ke Mekah, Madinah kita, kebersihan itu di belakangnya tulisannya itu Bin Laden Group. Hanya 1 rial. Mereka yang membayar semua. Begitu cara orang memborong pahala. Tempat kita tidak bisa, mungkin tidak bisa. Kita ini belum sampai kepada tahap yang bisa berbuat. Kita ini baru sampai pada tahap orang bisa baru mengagumi. Tahap kita, level kita cuma sekedar level mengagumi. Luar biasa, donatur Masjid Abu Darda. Kita hanya sekedar kagum, tapi kita tidak bisa berbuat. Di tempat kita, Allah berikan kesempatan itu kita memborong pahala, tapi kita menolak. Contoh, sab depan kosong. Pak Ji, udahlah. Itu kan menolak itu. Padahal sab pertama Nabi dah sebut. Sab pertama yang paling banyak pahalanya. Udahlah. Tak mau kita. Nah, itu. Maka kalau diberi kesempatan, ini loh pahalanya lebih banyak, maju kita. Nah, jadi disuruh borong pahala pun kita tidak mau. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat di depan datang lebih awal ke masjid pada hari Jumat terutama. Hari Jumat itu lebih lagi, Pak, Allah suruh borong pahala itu.
Allah suruh kita berkurban di hari Jumat itu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man raha fi sa'atil ula. Siapa yang datang pertama ke masjid? Di waktu pertama, bukan yang pertama, tapi di waktu pertama. Menurut para ulama, waktu pertama itu sekitar jam 8 sampai jam 9 pagi, itu waktu pertama. Bukan orang pertama. Tapi dah jadi orang pertama pun dah mantap. Kita orang dah selesai duduk, baru kita datang. Man raha fi sa'atil ula. Siapa yang datang pertama? Di waktu yang pertama, di hari Jumat. Faka'annama qaraba badanatin. Pahalanya sama dengan dia berkurban satu ekor unta sendiri. Di hari Jumat. Man raha fi sa'atil tsaniyah. Siapa yang datang di waktu yang kedua? 9 sampai 10 menurut para ulama. Faka'annama qaraba baqaratin. Pahalanya sama dengan berkurban satu ekor sapi sendiri. Man raha fi sa'atil tsalisah. Siapa yang datang di waktu yang ketiga? 10 sampai 11 jamnya. Faka'annama qaraba kibshan aqran. Satu ekor kambing untuk dia sendiri. Man raha fi sa'atil rabi'ah. Siapa yang datang pada waktu yang keempat? Faka'annama qaraba dajajah. Sama dia berkurban satu ekor ayam untuk dirinya sendiri. Man raha fi sa'atil khamisah. Dia yang datang di waktu yang kelima. Nah, ini dah mepet-mepet nih. Dah mau azan, Ustaz Anwar dah berdiri mengumumkan. Faka'annama qaraba bayda. Maka pahalanya sama dengan dia berkurban satu butir telur. Faidah kharajal imam, kalau imam sudah naik, artinya khatib dah naik ke atas mimbar, maka ditutuplah buku itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena malaikat sudah duduk untuk mendengarkan khutbah. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini yang mesti kita tahu. Kalau tak bisa datang di pertama, paling tidak jangan sampai khatib dah naik mimbar. Kenapa? Tak tercatat menurut hadis itu. Tak tercatat kita. Entah kurban apa, apa yang lebih kecil dari telur cicak, tak mungkin. Ya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa orang yang memborong pahala yang mesti dapat menjadi motivasi dalam hidup kita. Datanglah lebih awal, disuruh ke depan, jangan menolak-nolak karena yang di depan itu sabnya lebih utama. Yusalluna kama nusalli, sudah, wa yasumuna kama nasumu, mereka berpuasa seperti kami puasa, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi ketika mereka bersedekah kami hanya melihat saja. Kata Nabi, awalaysa qad ja'ala lakum ma tasaddaqun, inna lakum bi kulli tasbihatin sadaqah. Ya, kalau kalian tak bisa bersedekah dengan harta, tasbihatin sadaqah, tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sadaqah. Ternyata itu juga masuk sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, Allahu akbar, itu bukan sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, tahmid alhamdulillah juga sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, la ilaha illallah sedekah, kata Nabi. Wa'mur bil ma'ruf sadaqah. Ya, salat jamaah, jangan, itu tidak boleh, juga sedekah. Wa nahyu 'anil munkar sadaqah, tak boleh lakukan itu, tak boleh suap, rasyil murtasyil finnar, mengingatkan orang untuk tidak menyuap dan sebagainya, juga bagian dari sedekah. Nah, ini yang apa? Wa fi bid'i ahadikum sadaqah. Bahkan mohon maaf, kalian menggauli istri sedekah adalah sedekah. Jadi kita berbuat baik, entah itu dengan istri, berucap baik, menolong pekerjaan istri, bahkan di sini bahasanya disebut bid'i ahadikum, menggauli istri kalian sedekah, juga termasuk sedekah. Kalau sahabat yang bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Ya Rasulullah, masa iya, kira-kira seperti itu saja, masa iya kami dengan istri kami penuh syahwat dan itu di dalamnya ada ajrun, pahala? Masa iya Rasulullah? Masa kami dengan istri kami begini dapat sedekah, dapat pahala ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ara'aitum, apakah kalian melihat, law wada'aha fi haramin, seandainya kalian melampiaskan kepada sesuatu yang haram, perempuan-perempuan yang tak halal, tapi kita datangi untuk melampiaskan nafsu kita,
Akana alaihi wizrun, bukankah itu berdosa? Kata Nabi. Itu kebalikannya. Kalau mendatangi perempuan yang bukan mahram kita, bukan istri kita, kita lampiaskan syahwat di situ, perempuan-perempuan yang dalam tanda petik, bukankah itu berdosa? Maka kebalikannya, mendatangi istri yang halal, maka dia juga akan mendapatkan pahala. Nanti bulan Ramadan, siang tak boleh, malam boleh. Wahilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dan seterusnya. Fakadzalika idza wada'aha fi halal, maka demikian juga ketika kalian meletakkan atau melampiaskan nafsu syahwat itu kepada yang halal, kana lahu ajrun, maka akan berbuah menjadi pahala. Hadis riwayat Muslim. Inilah bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Oke, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait perkataan suami kepada istri. Istrinya misalnya minta cerai ini, kemudian seorang suami berkata, ya, dah saya ceraikan kamu gitu. Tapi saat itu emosi, posisi emosi, dan tidaklah sepenuhnya dia sebenarnya niat untuk menceraikan. Dan apakah itu harus rujuk atau nikah atau gimana solusinya kasus seperti itu, Pak Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang istri minta cerai, lalu suami berkata, ya, aku ceraikan. Maka dua ketentuannya, suami mengucapkan itu dalam keadaan sadar atau tak sadar. Satu. Yang kedua, cerainya itu masuk dikategorikan sebagai tolak atau tolak raj'i, artinya yang memungkinkan, membolehkan dia untuk rujuk kembali. Karena prosesi cerai itulah yang dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, kita tak boleh bermain-main dengan perkataan cerai. Perkataan yang bermain-mainnya jadi, apalagi yang seriusnya gitu. Bercandanya jadi, seriusnya pun jadi, itulah cerai. Makanya dalam hadis lain Nabi sebutkan, abghadul halali ilallahi talaq. Allah tak suka dengan talak itu. Perkara yang halal tapi dia boleh, perkara yang halal tapi Allah tak suka, itulah dia mengucapkan kata cerai. Maka solusinya adalah ketika dia mengucapkan itu, sampaikan kepada sang suami, apakah dia mengucapkan itu dalam keadaan sadar sepenuhnya. Kalau sadar sepenuhnya maka jatuh talak satu. Kalau dia tidak sadar, artinya dalam keadaan emosi, pikirannya melayang entah dalam tekanan apa, sehingga dia mengucapkan iya, itu pun dia tidak sadar apakah iya yang dimaksud istrinya cerai atau segala macam, maka menurut para ulama itu tidak jatuh. Tapi kalau yang dia penuh dengan kesadaran, ya, maka jatuh talak satu. Kalau talak satu, maka dia mesti rujuk. Nah, rujuknya itu pun tanpa perlu ada saksi selama dalam masa iddah, belum sampai 3 bulan. Kalau dah lewat 3 bulan, maka mesti menikah ulang, dihadirkan oleh saksi tanpa hadir ke kantor urusan agama. Begitu kira-kira, Ustaz. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam hal berlomba-lomba dalam kebaikan, Ya. bagaimana menjaga hati agar tidak hitung-hitungan dengan Allah? Kadang-kadang agar tidak hitung-hitungan dengan Allah. Kadang kita berbuat baik ini suka hitung-hitungan dengan Allah. Saya dah buat ini dah cukuplah. Saya dah buat ini dah. Jadi mohon saran Ustaz untuk menjaga hati supaya tak hitung-hitungan dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hitung-hitungan dengan Allah itu wajib. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang mendirikan Ramadan wahtisaban, hitung-hitung, itu bahasa kasarnya dengan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih.
kita dilarang ria, karena ria itu bisa membatalkan amal kita. Jangan mengikutkan yutbi'una ma anfaqu manna wala adza, begitu Ustaz ya dalam Al-Qur'an. Jangan kamu ikutkan sedekahmu itu dengan menyebut-nyebut dan mengungkitnya, itu namanya ria. Jadi ibadah itu kalau bisa disembunyikan, disembunyikan supaya tidak ada ria. Kenapa? Kita susah mengontrol hati kita untuk ikhlas. Apa yang paling sulit dalam agama kita ini adalah berusaha untuk ikhlas. Berhitung-hitung dengan manusia tak boleh, tapi berhitung-hitung dengan Allah, maka dalam hal ini dalam tanda petik saya katakan wajib. Ya Allah, saksikanlah. Begitu kira-kira. Ketika kita bangun tengah malam untuk bangun sholat tahajud, ya Allah, saksikanlah. Apa gitu? Jadi dengan Allah, ya Allah, bukan hitung-hitung maksudnya cukuplah, enggak. Artinya terus berbuat. Karena Allah itu Maha adil, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sedikit yang kita buat Allah akan nampakkan, ini loh pahalanya. Dia berbuat keburukan, mithqala dzarratin syarran yarah, keburukan pun sekecil apapun Allah tengokkan, inilah balasannya. Khairan yarah, yang baik ini balasannya. Maka ketika kita beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mesti kita berhitung. Saya sudah berhaji, tapi hanya untuk kita sendiri. Kalau kita ceritakan kepada orang, maka rusak amal kita. Saya sudah berumrah 133 kali. Saya sudah berhaji 12 kali. Saya akan berhenti umroh kalau dah sampai umroh saya 150 kali. Maka itu yang tidak boleh. Kenapa? Diketahui amal ibadah kita oleh orang banyak. Sekian. Ya, Pak. Nisfu Sya'ban, malam besok. Nisfu Sya'ban itu malam besok. Innallaha yattali'u fi lailatin min fi nisfi Sya'ban. Allah itu turun, malaikat akan turun pada malam nisfi Sya'ban. Kemudian Allah akan ampuni dosa semua makhluk illa li musyrikin, kecuali pelaku syirik, au musyahin, atau orang yang berkelahi. Itu dalam hadis. Malam besok nisfi Sya'ban, malaikat turun mencatat, lalu kemudian mengampuni dosa-dosa kita. Tapi malaikat Allah Subhanahu wa taala tak ampuni dosa li musyrikin, pelaku syirik, yang masih pakai tangkal, masih percaya pakai dukun, yang anaknya kalau demam pakaikan tangkal, au musyahin, atau orang yang berkelahi. Itu nisfu Sya'ban, Pak. Ya, amal ibadah kita itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan itu pada nisfu Sya'ban. Makanya Rasulullah SAW berpesan kepada kita agar kata Nabi, aku berpuasa pada nisfu Sya'ban itu karena aku senang ibadahku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku mengiringinya dengan puasa sunat. Nah, maka kita disunahkan untuk berpuasa sunnah di bulan nisfi Sya'ban, terlebih-lebih di bulan Sya'ban, terlebih-lebih lagi di nisfi Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban. Lalu ada berkembang di masyarakat kita, itu bukanlah bagian daripada syariat Islam, akan tetapi itu bagian daripada al-adat al-muhakkamat, kebiasaan atau al-'urf, kebiasaan masyarakat kita. Di malam nisfi Sya'ban itu baca Yasin 3 kali, gitu kan? Nanti maghribnya baca Yasin 3 kali, tidak masalah. Baca Yasin 3 kali, 4 kali, 40 kali pun tidak masalah, selama yang dibaca adalah Al-Quran. Itu Pak, nisfi Sya'ban. Lagi Pak, bisa ya? Oke. Mungkin waktu kita pun sudah dekat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Kalaupun ada salah dalam penyampaian, itu murni kekurangan saya pribadi, saya sebagai seorang hamba yang dhaif, yang lemah, yang fakir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya pribadi. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.